nggak juara ya? Ya, nggak apa-apa juara, yang penting pernah ngalahin kan di final kan. Kita saling mengalahkan. Dengan dunia kesehatan dan kebugaran, saya membuat sarana fasilitas olahraga. Saya juga punya sekolah fitness academy. Saya juga nulis berbagai artikel dan juga buku buat upaya untuk menyehatkan masyarakat lah ya di Indonesia. Tapi fokus saya memang banyak membuat sarana fasilitas olahraga seperti fitness center. Ya. Justru fitness aktivitas sebenarnya adalah salah satu cara ya, atau yang disebut dengan pola hidup sehat ya. Satu cara untuk menjaga kesehatan kita. Jadi saya bersyukur ini adalah profesi saya, tapi di sisi lain dengan saya fitness, saya bisa menjaga kesehatan tersebut. Misalnya kenapa saya dulu ingin berolahraga waktu awalnya, karena ingin punya penampilan yang lebih baik, karena dengan tinggi saya 183 berarti cuma 55 kilo, jadi kurus kayak tiang listrik. Jadi berolahraga untuk punya penampilan baik. Begitupun juga pada saat dimana sekarang misalnya kita mau punya penampilan yang baik dengan merawat tubuh kita, mungkin merawat rambut kita, atau mungkin sebagian orang merawat kulitnya atau kukunya dan sebagainya. Saya rasa awalnya daya tariknya seperti itu, tapi pada dasarnya sebenarnya yang dia dapatkan sebenarnya adalah kesehatan itu sendiri. Jadi kalau saya alasannya lebih sederhana adalah bahwa memang kalau cara itu bisa membuat kita sehat, kenapa tidak? Kalau saya berbicara perawatan tubuh dalam arti olahraga. Tapi kalau berbicara yang lainnya mungkin kesehatan rambut mungkin yang menjadi salah satu prioritas saya. Bukan berarti saya nggak mikirin soal kulit saya atau muka saya atau kuku saya, mungkin bukan itu. Tapi saya merasa dengan olahraga semuanya juga udah cukup. Tapi kebetulan kalau rambut saya rasa nggak ada salahnya untuk merawat lebih optimal lagi gitu ya. Tapi saya sih juga nggak terlalu teratur, tapi minimal paling tidak 2-3 bulan sekali ya saya mungkin pergi ke tempat perawatan buat rambut. Kebetulan kalau moto hidup saya itu sama seperti sebuah judul buku yang artinya what you think of me is none of my business. jadi saya rasa adalah upaya kita kadang-kadang memelihara ego kita, terutama ego yang nomor 3, yang artinya adalah bahwa saya adalah apa yang orang lain pikir tentang saya. Jadi kadang-kadang kita takut melakukan sesuatu untuk kebaikan kita karena berpikir apa yang orang lain pikir tentang kita. Jadi kebetulan kalau saya bersyukur tidak mengkhawatirkan itu, karena menurut saya itu demi kebaikan yang saya lakukan, dan terlepas dari itu juga tidak merepotkan saya sih ya, cuma untuk harus 3 bulan atau 2 bulan sekali pergi ke salon merawat kesehatan rambut ya. Kalau saya rasa mungkin kalau ditanya kebanyakan belakangan ini banyak laki-laki mulai melakukan perawatan yang mungkin sedikit dianggap berlebihan oleh kebanyakan norma umum misalnya ya. Tapi saya rasa itu cuma kembali lagi ke masing-masing orang. Bagi sebagian orang memiliki satu standar yang tinggi mungkin bagi dirinya untuk merawat tubuhnya lebih optimal. Mungkin kukunya harus bersih, mungkin kulitnya harus bersih, mungkin mukanya, facial mereka mungkin harus bersih, rambutnya tentu mereka harus sehat. Juga sebagian dari mereka banyak yang melakukan aktivitas olahraga secara teratur. Kalau menurut saya semuanya sah-sah saja ya. Tergantung daripada yang utama adalah tidak merepotkan diri sendiri dan orang lain. Dan tentunya kebanyakan adalah banyak orang justru menghalalkan istilahnya, jadi demi yang utama adalah lebih penampilan ketimbang daripada istilahnya kebermanfaatan dia terhadap orang lain. Dan mungkin itu yang tidak boleh dilakukan. Jadi hanya karena tidak mau kerja atau tidak mau ngurusin keluarga atau anak atau ngurusin pekerjaan,
demi untuk merawat diri sendiri, ya itu akhirnya prioritasnya jadi salah. Tapi kalau prioritasnya memang waktunya ada, mungkin mereka punya budget, dananya ada, mungkin punya perhatiannya ada, saya rasa semuanya sah saja. Tapi kebetulan kalau buat saya, karena saya ada di bidang kesehatan dan olahraga, saya melihatnya sebagai satu hal yang sangat positif saja. Yang paling diperhatikan kalau menurut saya, mungkin kalau istilahnya orang bilang katanya bagi wanita yang utama ya outer beauty muncul karena inner beauty-nya, katanya seperti itu. Sama halnya bagi saya, menurut saya kesehatan itu semuanya berawal dari apa yang masuk ke dalam mulut kita. Mulut kita adalah sumber kesehatan dan sumber kesakitan. Jadi tentu kualitas makanan kita, pola makan, pola gerak kita, istirahat yang cukup, saya rasa itu yang paling utama menurut saya ya. Jadi dengan organ tubuh yang sehat, saya rasa secara keseluruhan yang di luarnya juga akan lebih baik. Rambut yang sehat itu berawal dari makanan yang sehat. Rambut yang sehat itu berawal dari pola gerak yang sehat. Rambut yang sehat berawal dari istirahat yang cukup. Rambut yang sehat berawal dari persepsi cara pandang kita juga yang sehat. Jadi tubuh kita ini seperti sebuah sistem yang saling terkait. Jadi kalau kita cuma mau ngerawat rambut aja tapi kita makannya sembarangan, rambutnya nanti berminyak, problem juga. Sama kayak kulit, seolah-olah kita pikir setiap hari kita mau rawat kulit kita, tapi makannya yang berlemak, berminyak dan sebagainya, tentu kulitnya akan menjadi problem terus-menerus dan sebagainya. Jadi saya rasa apa yang terlihat di luar itu sebenarnya semuanya adalah berawal daripada kesehatan yang ada di dalam gitu. Sekarang ini banyak pria yang ingin punya penampilan yang lebih baik bagi dirinya. Selama penampilan itu memberikan kebaikan bagi dirinya dan orang lain, saya rasa menurut saya sah-sah saja dan saya sih mendukungnya saja ya, nggak ada masalah. Karena tentu penampilan yang baik itu juga ya biasanya akan memberikan satu kesan yang baik juga ya. Tapi tentunya kalau menghalalkan segala cara demi penampilan, nah mungkin itu yang mungkin saya tidak menyetujuinya gitu ya. Sebagai contoh, kadang-kadang sekarang ini bahkan mau cantik dengan segala cara gitu. Lalu melupakan pekerjaan utama gitu ya, pekerjaan dan sebagainya demi untuk yang penting pokoknya saya mau penampilan yang nomor satu. Saya rasa bukan itu ya.